Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Maya Rahmayanti, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok Kobalt ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai toksikologi logam kobalt. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Mevika Nanda Sakina, NIM 047, Isfi Asfia, NIM 053, Sarah Nurul Fadilah, NIM 064, dan Dimas Satya Pambudi, NIM 071. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kobalt. Kobalt merupakan unsur yang relatif langka. Ternyata tubuh manusia dewasa mengandung sekitar 1 mg kobalt. Nah, di antara 85% di antaranya dalam bentuk kobalt alamin atau vitamin B12. Kegunaan utama kobalt dalam industri adalah untuk pembuatan paduan dan logam keras. Konsentrasi kobalt dalam urin atau darah diusulkan sebagai penanda biologis dari paparan spesies kobalt terlarut. Sistem pernapasan merupakan organ target utama pada paparan inhalasi kobalt, yaitu resiko terkena fibrosing alveolitis. Bagaimana sifat fisik dan kimianya? Kobalt memiliki massa atom 58,9 dengan nomor atom 27 dan memiliki kepadatan 8,9 kg per meter kubik. Titik lelehnya yaitu 1495 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 2870 derajat Celcius, dan berbentuk kristal. Senyawa kobalt yang menjadi perhatian toksikologi adalah dalam bentuk logam, misalnya kobalt logam, dalam bentuk oksida, misalnya oksida kobalt, dan dalam bentuk garam, misalnya kobalt 2 klorida. Garam kobalt 2 yang terpenting dari asam karboksilat, contohnya format, asetat, naftenat, linoleat, dan lain-lain. Senyawa kobalt yang penting secara biologis adalah vitamin B12 atau cyanokobalamin. Kobalt dikomplekskan dengan 4 inti pirol bergabung dalam sebuah cincin yang disebut korin, yaitu mirip dengan porfirin. Metode analisis kobalt yang pertama bisa menggunakan metode kolorimetri, yang kedua spektrograf emisi, yang ketiga polarografi, yang keempat fluoresensi sinar X, yang kelima AAN, dan yang terakhir AAS. Adapun produksi dan penggunaan kobalt, yaitu kobalt sering ditemukan berasosiasi dengan biji nikel, perak, timah, tembaga, dan besi. Pada tahun 2003, sekitar 43.000 ton kobalt disuling. Produsen utamanya yaitu Cina, Rusia, Zambia, dan negara-negara Nordik. Adapun penggunaan kobalt yang pertama untuk pembuatan tembikar dan kaca berwarna biru. Untuk vitalium untuk memproduksi sambungan pengganti pinggul dan lutut. Yang selanjutnya untuk pembuatan baterai isi ulang NiCd dan Li-ion. Yang selanjutnya untuk nanoteknologi dalam sintesis tabung nanokarbon. Dan yang terakhir sisa penggunaan kobalt digunakan untuk berbagai jenis garam yang digunakan dalam industri tinta, plastik, dan minyak bumi. Tingkat lingkungan dan paparan kobalt. Yang pertama, pada lingkungan umum, ada makanan dan asupan harian. Asupan kobalt dari makanan manusia sangat bervariasi, umumnya antara 5 dan 50 mikrogram per hari. Sebagian besar kobalt yang dicerna oleh manusia yaitu anorganik. Nah, vitamin B12-nya itu hanya mewakili sebagian kecilnya. Sumber utama vitamin B12 dalam makanan dapat diperoleh dari hati sapi dan moluska. Yang selanjutnya ada tanah, udara, dan air. Melalui proses pelapukan, kobalt tercuci dari material kerak bumi dan memasuki sistem sedimen tanah yang sebagian diambil oleh tumbuhan dan hewan. Peningkatan kadar kobalt dalam tanah dapat disebabkan oleh aktivitas antropogenik.
Adapun total kobalt di tanah berkisar antara 0,1 sampai 50 mikrogram per kilogram. Sumber alami dan antropogenik memberikan kontribusi yang hampir sama terhadap emisi kobalt di atmosfer. Sumber utama kobalt yang berasal dari antropogenik di atmosfer adalah pembakaran bahan bakar fosil. Konsentrasi kobalt di udara berkisar sekitar 1 mikrogram per meter kubik. Yang selanjutnya, konsentrasi rata-rata 0,3 mikrogram kobalt per liter telah dilaporkan dalam air laut. Kobalt menduduki peringkat ke-44 dalam kelimpahan unsur. Air minum juga memiliki kandungan kobalt, yaitu antara 0,1 sampai 5 mikrogram per liter. Yang kedua, di lingkungan kerja. Debu yang mengandung kobalt dapat dilepaskan ke udara ruang kerja selama produksi senyawa kobalt dan pemrosesan logam keras. Konsentrasi tipikal di lingkungan kerja berkisar antara 0,01 sampai 1,7 mg per meter kubik. Dalam industri logam keras, persiapan bubuk, pengepresan, dan pembentukan merupakan aktivitas yang paling menimbulkan polusi. Paparan kobalt juga telah dicatat, meskipun pada tingkat yang lebih rendah di antara pemoles berlian dan teknisi gigi. Batas paparan saat ini di berbagai negara di seluruh dunia berkisar antara 0,02 sampai 0,5 mg per meter kubik. Yang selanjutnya adalah metabolisme. Kobalt adalah elemen yang penting sebagai konstituen vitamin B12 dalam tubuh manusia. Rata-rata tubuh manusia mengandung 1,1 mg kobalt, dengan sebagian besar dalam bentuk vitamin B12. Kisaran normal konsentrasi kobalt dan vitamin B12 dalam plasma adalah kurang dari 0,2 Ng per mililiter dan 200 sampai 900 Pg per mililiter. Kebutuhan harian vitamin B12 adalah sekitar 1 mikrogram, yang setara dengan 0,0434 mikrogram kobalt per hari. Namun hanya 50% vitamin B12 yang diserap oleh saluran pencernaan. Oleh karena itu, asupan harian vitamin B12 yang direkomendasikan adalah 2,4 mikrogram atau 0,10 mikrogram kobalt. Karena 10-30% orang tua mengalami malabsorpsi vitamin B12, disarankan agar orang yang berusia di atas 50 tahun di Amerika Serikat menambahkan suplemen vitamin B12 ke dalam makanan mereka, seperti makanan yang diperkaya vitamin B12. Sistem metabolisme dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga ekskresi. Next. Yang pertama ada absorpsi melalui inhalasi. Pada hewan, tingkat penyerapan tergantung pada kelarutan senyawa kobalt dalam cairan biologis dan makrofag paru. Namun data hanya tersedia untuk oksida kobalt dan partikel logam kobalt. Contohnya pada hamster, sekitar 30% COO yang dihirup, yang di 60% COO diperoleh kembali dari jumlah hirup. Sedangkan pada tikus, penyerapan COO di paru-paru jauh lebih sedikit dibandingkan hamster, karena COO tertahan di paru-paru untuk jangka waktu yang lebih lama. Penyerapan oksida kobalt di paru-paru pada tikus adalah proses yang lambat. Next lagi. Absorpsi melalui digesti. Pada hewan, penyerapan kobalt melalui saluran cerna tergantung pada jenis senyawa, dosis, dan status gizi. Pada hamster, penyerapan oral kobalt oksida atau COO hanya sekitar 0,5% dengan dosis 5 mg. Sedangkan pada tikus, penyerapan kobalt klorida pada tikus diperkirakan sekitar 30%. Penyerapan ini bervariasi tergantung pada dosis, dengan rentang antara 11 hingga 34% tergantung pada jumlah yang diberikan kepada tikus. Kekurangan zat besi dapat meningkatkan penyerapan kobalt, tetapi pemberian zat besi
dan kobalt secara bersama-sama akan mengurangi penyerapan kobalt. Next. Absorpsi inhalasi pada manusia. Penyerapan bahan yang mengandung kobalt pada manusia bervariasi tergantung pada bentuk dan larutannya. Partikel kobalt yang larut cenderung lebih cepat diserap oleh paru-paru, sedangkan partikel oksida kobalt yang kurang larut memiliki penyerapan yang lebih rendah dan waktu retensi yang lebih lama di dalam paru-paru. Next. Absorpsi melalui digesti. Penyerapan senyawa kobalt melalui saluran cerna dapat bervariasi dari 5 sampai 45% pada individu yang berbeda. Dari jumlah ini, sekitar 92 sampai 95% ditemukan dalam feses dan 4 sampai 5% dalam urin. Penyerapan kobalt dipengaruhi oleh jumlah kobalt yang diberikan dan faktor nutrisi. Penyerapan kobalt gastrointestinal lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria. Penyerapan kobalt dipengaruhi oleh mekanisme transportasi yang mirip dengan besi dan dapat dipengaruhi oleh status zat besi. Next. Yang kedua adalah kobalt adalah logam praktis tidak larut dalam air, tapi sangat larut dalam cairan biologis karena pengikatan dengan protein. Contohnya pada tikus, melalui injeksi atau makanan, aktivitas kobalt tertinggi ditemukan di hati, ginjal, janin, dan plasenta. Sedangkan pada anjing, yang tertinggi ditemukan di paru-paru, diikuti oleh ginjal dan hati. Kobalt yang diberikan pada hewan melalui injeksi atau makanan terkonsentrasi. Sedangkan pada manusia, kobalt didistribusikan secara sistemik setelah penyerapannya, tetapi tidak ada organ khusus yang mengakumulasi unsur tersebut kecuali paru-paru jika terpapar partikel yang tidak larut. Kandungan kobalt normal di paru-paru manusia telah dilaporkan sebesar 0,27 plus minus 0,40 mikrogram per gram. Peningkatan konsentrasi tidak dipengaruhi oleh bertambahnya usia, jenis kelamin, dan tidak ada hubungannya dengan derajat emfisema. Pada manusia yang terpapar kobalt, hati dan ginjal mengandung konsentrasi kobalt tertinggi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hati manusia menampung sekitar 1/5 dari total beban kobalt dalam tubuh. Next. Yang ketiga adalah ekskresi pada hewan. Proporsi utama kobalt yang terdistribusi secara sistemik dibersihkan dengan cepat dalam hitungan hari dalam tubuh, terutama melalui urin. Tetapi sekitar 10%-nya memiliki waktu paruh biologis yang lebih lama dengan kisaran 2-15 tahun. Setelah pemberian kobalt klorid secara intravena pada tikus, 10% dari dosis tersebut diekskresikan dalam feses, yang menunjukkan bahwa kobalt juga dapat disekresikan dalam empedu. Next. Pada manusia, seperti pada hewan, kobalt utama diekskresikan melalui urin. Pada penelitian pertama, memberikan suntikan kobalt sebesar 2,6 mg selama 5 hari kepada sukarelawan. Hasilnya setelah 2 hari pemakaian terakhir, 15% dari dosis yang diberikan ditemukan dalam urin dan 5% dalam feses. Penelitian lain menunjukkan persen dari dosis yang diberikan sampai 8% obat kloria dieliminasi dalam waktu 1 minggu pada orang sehat normal. Eliminasi kobalt jauh lebih lambat pada pasien hemodialisis, yang selanjutnya mendukung pentingnya pembersihan ginjal. Next. Materi selanjutnya adalah biological monitoring. Next.
Konsentrasi kobalt dalam urin dan darah dapat menjadi indikator paparan kobalt. Nilai normal konsentrasi kobalt dalam urin adalah kurang dari 2 mikrogram per liter, sedangkan dalam darah adalah 0,5 mikrogram per liter. Peningkatan konsentrasi kobalt dalam urin dapat terlihat pada individu yang mengonsumsi multivitamin dan pasien dengan prostesis yang mengandung kobalt. Pada pekerja yang terpapar kobalt di tempat kerja, ekskresi urin dan konsentrasi darah atau serum dapat digunakan sebagai indikator paparan. Pekerja yang terpapar debu logam keras menunjukkan ekskresi kobalt dalam urin lebih dari 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Nilai kobalt dalam urin juga meningkat selama periode kerja dan kira-kira 2 kali lebih tinggi setelah bekerja selama 8 jam. Nilai tersebut masih lebih tinggi daripada mereka yang tidak terpapar kobalt sebelumnya. Next. Studi lain menunjukkan korelasi antara paparan kobalt udara dengan konsentrasi kobalt dalam darah dan urin. Paparan udara hingga 100 mikrogram per M3 dikaitkan dengan konsentrasi kobalt sebesar 5,7 sampai 7,9 mikrogram per liter dalam darah dan 59 sampai 78 mikrogram per liter dalam urin. Dalam sebuah studi pada pemoles berlian, pengukuran konsentrasi kobalt dalam urin 0,03 sampai 75 mikrogram per gram kreatinin mempengaruhi tingkat paparan logam kurang dari 50 mikrogram per liter PA3. Peningkatan konsentrasi kobalt dalam darah 0,2 sampai 24 mikrogram per liter dan urin 0,4 sampai 0,48 mikrogram per liter pada pelukis pelatuk yang menggunakan pigmen kobalt larut, sedangkan hanya sedikit peningkatan nilai yang diukur pada mereka yang menggunakan pigmen kobalt tidak larut, masing-masing 0,05 sampai 0,6 dan 0,05 sampai 7,7 mikrogram per liter dalam darah dan urin. Next. Dalam sebuah studi cross-seksional pada pekerja yang terpapar kobalt di kilang atau pabrik penghasil logam keras, hubungan antara parameter lingkungan dan biologis dari paparan kobalt telah diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan kadar darah dan urin pekerja yang terpapar kobalt oksida menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan subjek yang tidak terpapar. Namun parameter ini kurang mencerminkan tingkat paparan baru-baru ini. Sebaliknya, ketika paparan terjadi pada senyawa kobalt yang dapat larut seperti logam, garam, dan logam keras, pengukuran kobalt dalam urin dan darah pada akhir minggu kerja dapat direkomendasikan untuk pemantauan pekerja. Next. Diperhitungkan bahwa paparan selama 8 jam terhadap 20 mikrogram per kobalt yang dapat larut akan menghasilkan konsentrasi rata-rata kobalt dalam urin sebesar 18,2 dan 22,4 mikrogram kobalt per gram kreatinin. Pada pekerja dari industri logam keras, telah terbukti bahwa konsentrasi kobalt dalam urin meningkat dengan cepat pada jam-jam setelah penghentian pemaparan dengan puncak eliminasi sekitar 2-4 jam dan turun pada hari-hari berikutnya dengan lebih cepat untuk 24 jam pertama. Next. Materi yang selanjutnya adalah hubungan efek dan dosis respon. Next. Yang pertama ada dampak lokal dari paparan kobalt. Dampak lokal ini menyebabkan dermatitis atau dermatitis ini merupakan penyakit atau gangguan yang
yang disebabkan oleh paparan zat iritan atau reaksi alergi. Biasanya gejalanya berupa eritematosa, yaitu kemerahan pada kulit, dan juga papula atau benjolan yang tumbuh kecil dan halus pada kulit. Nah, dermatitis kobalt ini bisa disebabkan oleh berbagai produk yang mengandung kobalt. Alergi kobalt ini biasanya terjadi di industri resin polyester, percetakan offset, dan juga industri semen. Next. Yang kedua, efek pernapasan. Nah, apabila saluran pernapasan kita terpapar dengan kobalt, maka bisa menyebabkan berbagai efek. Yang pertama ini pada hewan, ini menunjukkan bahwa paparan kobalt ini bisa menyebabkan degenerasi epitel pada epitel pernapasan, peradangan hidung dan laring. Nah, hal ini diamati pada tikus dan mencit yang terpapar oleh kobalt sulfat heptahidrat melalui inhalasi peradangan pada nasofaring. Yang kedua penyebab next. Yang ke selanjutnya itu pada bronkial. Nah, paparan kobalt pada biasanya terjadi di indap kobalt ini biasanya merupakan tipe 1 dan diagnosisnya itu bisa dilakukan dengan tes tantangan inhalasi. Ini biasanya hasil limfosit, yaitu pemeriksaan laboratorium dengan prosedur in vitro. Paparan kobalt pada hewan percobaan ini bisa menyebabkan peningkatan berat paru dan perubahan pada jaringan seperti metaplasia squamosa. Lalu studi juga menunjukkan bahwa pekerja yang terpapar debu kobalt itu bisa mengalami peningkatan prevalensi gejala yang mencerminkan iritasi saluran napas, terutama yang terjadi pada perokok. Next. Selanjutnya pada parenkim paru. Yang pertama ada data hewan, ini digunakan hewan percobaan yaitu tikus dan kelinci. Nah, kalau pada tikus itu bisa menyebabkan edema paru yang fatal. Lalu penanaman intratrakeal kobalt bisa menghasilkan sklerosis difus pada jaringan peribronkial dan perivaskular setelah beberapa bulan. Lalu apabila pada kelinci itu bisa menyebabkan pneumonia akut, infiltrasi seluler difus, dan bronkiolitis obliterans. Selain itu, penanaman logam kobalt yang dicampur dengan tungsten karbita bisa menghasilkan reaksi inflamasi dan hipertrofi papiler pada mukosa bronkus. Next. Selanjutnya pada manusia itu bisa terjadi penyakit paru logam keras, yaitu kondisi yang disebabkan oleh paparan partikel yang mengandung kobalt. Gejalanya itu mencakup pneumonia interstisial dengan sel raksasa yang kini dianggap sebagai tanda yang khas dari penyakit ini. Nah, paparan spesies kobalt lainnya seperti logam kobalt murni, garam, oksida, atau paduan lainnya tidak terbukti menyebabkan penyakit paru interstisial. Next. Selanjutnya pada darah. Apabila kobalt itu masuk ke dalam tubuh kita dan masuk pada peredaran darah, maka bisa menyebabkan berbagai efek. Yang pertama bisa total jumlah eritrosit. Yang kedua, paparan kobalt dalam industri itu bisa menyebabkan polisitol peningkatan volume darah damia atau peningkatan abnormal sel darah merah dan meningkatkan trigliserida dalam serum. Dan yang keempat, suntikan kobalt klorida dalam dosis tertentu dapat mengakibatkan hipokoagulasi darah atau darah tersebut cenderung lebih kental dari biasanya. Nah, kobalt ini juga digunakan dalam medis. Biasanya digunakan untuk mengatasi anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin, karena kobalt ini bisa mendukung produksi sel darah merah untuk mengangkut oksigen di dalam tubuh. Next. Selanjutnya yaitu miokardium. Penelitian pada hewan, injeksi
kobalt intramuskular pada hewan percobaan menyebabkan degradasi miokardium dan terjadi perubahan elektrofi. Paparan kobalt menghasilkan efek kardiotoksik. Paparan kobalt juga apabila terpapar melalui inhalasi jangka panjang dapat menghasilkan perubahan EKG. Penggunaan infus kobalt berulang kali menyebabkan dyspnea, intoleransi olahraga, EKG abnormal, pembesar ventrikel kiri, serta degenerasi miokard yang parah. Adapun penelitian pada manusia, pada peminum bir yang menggunakan kobalt sebagai bahan tambahan, efek toksikan pada tubuh itu dapat terjadi penyakit gagal jantung yang ditandai dengan sesak napas, edema pergelangan kaki, sianosis, dan perubahan EKG, degenerasi serat miokardium. Kemudian pada industri, paparan kobalt pada pekerja logam keras itu gejalanya bisa berupa penurunan kontraktilitas ventrikel kanan dan adanya okultisme kor pulmonal. Kemudian pada pekerja pabrik produksi kobalt, paparan kobalt itu dapat menyebabkan waktu relaksasi isovolum ventrikel kiri dan perubahan diastol ventrikel kiri, serta pengaruh pada perkembangan miokardiopati uremik. Next. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Pengobatan anemia tertentu dengan terapi kobalt pada beberapa pasien dapat menyebabkan efek samping berupa yaitu yang pertama ada penyakit gondok, kemudian yang kedua penghambatan tirosin iodinase, yang ketiga perubahan tiroid, yang keempat berkurangnya ukuran folikel pada sebagian besar kelenjar, dan yang kelima kemungkinan terjangkit hipotiroidisme. Kemudian penelitian pada hewan, efek toksikan dari kobalt yaitu kobalt bersifat goitrogenik dan kobalt dapat menyebabkan penurunan kemampuan tiroid dalam mengkonsentrasikan yodium. Next. Selanjutnya yaitu efek mutagenik dari kobalt. Next. Menurut data eksperimen, senyawa kobalt relatif tidak aktif dalam sistem prokaryotik dan terdapat potensi mutagenik pada sel mamalia. Adanya aktivitas mutagenik yaitu aktivitas klastogenik yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan aktivitas genotoksik yang dapat menyebabkan kerusakan pada mikronuklei. Nah, berdasarkan penelitian, senyawa kobalt itu dapat menyebabkan efek toksikan yang bersifat mutagenik secara in vitro dan in vivo pada sel paru-paru tikus. Terjadi dua mekanisme molekuler efek paparan dari garam kobalt, logam kobalt atau partikel logam keras yang mudah larut dalam media biologis, yaitu efek langsungnya berupa kerusakan DNA melalui mekanisme mirip Fenton, dan efek tidak langsungnya adalah penghambatan perbaikan DNA yang rusak yang disebabkan oleh peristiwa endogen atau agen lainnya. Next. Pada data manusia, dari penelitian yang dilakukan terhadap 35 orang pekerja di beberapa pabrik produksi dengan beberapa kriteria, di mana kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, pekerja yang hanya terpapar debu yang mengandung kobalt tidak menunjukkan peningkatan efek genotoksik, dan pekerja yang merokok dan terpapar debu logam keras merupakan kelompok pekerjaan yang memerlukan pengawasan medis yang lebih ketat. Dari hasil penelitian itu, efek genotoksik pada pekerja yang terpapar yaitu terdapat beberapa logam, yaitu logam kadmium tingkat rendah, kobalt, dan timbal. Next. Selanjutnya yaitu efek karsinogenik dari kobalt. Next. Data hewan. Dari penelitian yang dilakukan, penelitian awal ditemukan tumor lokal di tempat suntikan oksida kobalt dan tumor paru-paru setelah pemberian intratrakeal, di mana paparan inhalasi oksida kobalt selama 5 hari pada hewan percobaan tidak ada peningkatan insiden tumor, dan penelitian awal yang dilakukan dengan logam kobalt saja atau paduannya dengan kromium dan molybdenum atau vitalium tidak memberikan bukti karsinogenitas kecuali tumor lokal yang diinduksi setelah injeksi. Senyawa kobalt terlarut lainnya seperti klorida dan naftenat juga menyebabkan tumor lokal di tempat suntikan. Sedangkan kobalt sulfat yang diklasifikasikan sebagai
karsinogen kategori 2 karena logam ini terbukti menginduksi tumor paru-paru pada penelitian 2 tikus dan tumor adrenal pada tikus betina. Paparan kobalt sulfat dapat menyebabkan insiden neoplasma alveolar dan bronchiolar. Next. Selanjutnya, penelitian pada manusia. Berdasarkan penelitian oleh IARC, diambil kesimpulan bahwa tidak ada bukti yang memadai pada manusia mengenai efek karsinogenik logam kobalt tanpa tungsten karbida dan tindak lanjut mengenai hipotesis hubungan antara kanker paru-paru dan paparan kobalt. Kemudian tidak ada penelitian yang meneliti kematian atau kejadian kanker pada populasi yang terpapar senyawa kobalt lainnya seperti garam terlarut atau oksida yang dapat ditemukan. Next. Selanjutnya reprotoksiksitas oleh logam kobalt. Next. Pengaruh kobalt terhadap organ reproduksi dan kesuburan. Paparan kobalt menunjukkan perubahan degeneratif pada testis yang dianggap sekunder akibat hipoksia, di mana paparan kobalt sulfat juga menunjukkan penurunan motilitas sperma dan atau peningkatan sperma abnormal tercatat pada tikus. Paparan kronis kobalt klorida dalam air minum selama 13 minggu menunjukkan pada tikus jantan terjadi penurunan kesuburan, berat testis, konsentrasi dan motilitas sperma, dan peningkatan kadar testosteron dalam sirkulasi. Dan paparan kobalt klorida dapat meningkatkan kehilangan praimplantasi pada uji dominan yang mematikan. Next. Adapun dampak perkembangannya yaitu hanya sedikit penelitian yang telah dilakukan dengan senyawa kobalt terlarut untuk mengeksplorasi potensi dampaknya terhadap perkembangan, dan hasilnya sebagian besar tidak dapat disimpulkan karena penggunaan dosis tinggi dan seringnya terjadi toksisitas pada ibu. Beberapa penelitian pada hewan percobaan tidak menunjukkan hasil yang signifikan terkait adanya efek embriotoksik atau teratogenik pada janin. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.